Allah mendengar dan tangan Tuhan menolong setiap kami. Kau mendengar seru doa setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Dan seruan kami sampai ke dalam telinganya Tuhan. Kami berdoa biar anugerah kemurahan Tuhan dilimpahkan. Engkau mata Allah menjelajah ke seluruh bumi. Hendak melimpahkan kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Kiranya Engkau menemukan hati yang demikian di tempat ini Tuhan. Hati yang merespon kepada kebenaran firman Tuhan. Hati yang merespon kepada kasih Allah. Hati yang merespon kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami. Orang yang patah hati, orang yang hancur hati tak Kau pandang hina. Supaya kami berdoa Tuhan saat ini. Biar kekuatan-Mu yang menopang kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berikan konsentrasi yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, biar firman memberi makan bagi roh setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Amin, amin. Selamat siang, silakan Bapak Ibu duduk. Selamat siang. Suara saya agak sengau karena hari Kamis saya baru landing ngurusi yang di Belanda. Dan lanjut langsung pelayanan. Dan saya dalam kondisi capek langsung divaksin flu, jadi mungkin dia lagi berespon sekarang vaksinnya. Jadi rada-rada saya nggak ada sakit tapi sebenarnya. Bapak Ibu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Saya mempercayai, artinya begini, pujian itu bukan gak penting. Saya selalu melihat bahwa Allah bisa bekerja selama kita memuji menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya gak kepingin khotbah, kadang-kadang saya cuma ingin just worship God. Hanya menyembah Tuhan karena Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Izinkan juga pada saat ini saya memberi satu landasan firman Tuhan tentang a people of favor, tentang orang-orang yang berkenan atau dikenan lebih tepatnya. Bahasa Indonesianya favor itu perkenanan. Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu di Alkitab banyak kita akan menemukan tentang perkenanan atau favor Tuhan. Saya akan tunjukkan nanti beberapa benefitnya, manfaatnya ketika orang itu ada di bawah perkenanan Tuhan. Dan juga bagaimana menjadi orang-orang yang hidupnya diperkenan Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, akan menemukan kata-kata favor, he found favor of God, kita akan banyak menemukan. Saya tidak membaca semua bagian Alkitab, namun saya akan tunjukkan yang biasa bagian ini akan sering diucapkan pada waktu Natal. Dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14, dalam bahasa Inggrisnya saya terjemahkan bebas saja, dari bahasa Indonesia sudah saya tulis. Bahasa Inggrisnya begini, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia, dan ada bagian berikutnya, to those on whom his favor rests. Kepada siapa perkenanan atau kemurahan Tuhan itu akan diletakkan. Kalau bahasa bisa dikurangi ininya enggak ya, feedbacknya ya. Oke, thank you. Kemuliaan bagi Allah kata Alkitab di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya bagus sekali. To those on whom his favor rests. Kepada siapa favornya Tuhan akan taruh. Kepada siapa, to those on whom his favor rests. Kepada siapa favornya itu akan tinggal. Dan bagian ini kemudian di kitab Lukas saja, saya akan tunjukkan 3 saja. Walaupun kata-kata favor itu akan ketemu dari bagian kitab Kejadian sampai seluruh bagian Alkitab akan bertemu itu. Hanya saja saya akan tunjukkan di bagian di kitab Injil Lukas. 3 orang yang akan saya tunjukkan pada Bapak Ibu semua. Ya, ini saya akan dibantu dari belakang. Oke. Yang pertama Maria berkata begini di bagian Lukas pasal 1 ayat 30, saya bahasa Inggris ini bukan karena so Inggris-Inggrisan, karena dalam bahasa Inggris ada kata favor. Bahasa Indonesia perkenanan. Kita biasanya agak sulit memahami perkenanan, tapi favor itu lebih dari sekedar blessing. Jadi bicara favor Tuhan, kayak Bapak Ibu bisa gini loh, makanan favoritmu apa gitu ya.
Oh makanan favorit saya, kalau saya ditanya kemarin, ibu itu makanan favoritnya apa sih? Saya mikir, saya nggak punya makan favorit, apa saja saya makan. Tapi kalau dibawa ke Belanda, langsung saya bilang povertjes, nggak ada yang lain. Povertjes itu cuma kue bulat-bulat kecil-kecil itu loh, yang dikasih gula, cuma itu aja. Povertjes kemana-mana, kali jauh-jauh kesini makanannya cuma tepung, dia bilang gitu. Povertjes, favorit adalah dari semua makanan, mikirnya cuma itu. Favorite dari kata-kata favor. Bahasa favor itu more than blessing. Lebih dari sekedar berkat. Lebih dari sekedar hanya berkenan begitu. Favor. Dan Alkitab mengatakan di Injil Lukas pasal 1 berkata begini. Saya terjemahkan langsung saja. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria. Jangan takut kata Alkitab. Jangan takut Maria. For you have found favor with God. Karena kamu telah mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Favor. Dari semua perempuan yang ada saat itu. Apakah Maria satu-satunya yang perawan? Enggak. Banyak perempuan. Tapi kenapa Allah memilih Maria? Itu privilege-nya Tuhan, anugerah Tuhan. Namun kata-kata favor ini menarik sekali. Dari semua perempuan seperti kata Lukas tadi. Kepada siapa Allah ingin menaruhkan favornya. Dan itu haknya Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, jangan takut Maria karena kamu mendapatkan favor dari Tuhan. Dan penting sekali favor ini walaupun kita tahu Maria dipilih menjadi perempuan yang mengandung Kristus. Bukan hanya itu, favor perlu untuk Maria karena dia harus menghadapi situasi yang sangat susah. Tanpa favor nggak mampu dia. Dan kemudian yang kedua kepada Elizabeth. Elizabeth ini sepupunya Maria. Dan kemudian Maria pada waktu mendatangi Elizabeth yang hamil, Elizabeth tua, Alkitab mengatakan dia tua dan mandul. Yang hamil tua dan mandul bukan hanya Sarai, Elizabeth. Ini ibunya Yohanes Pembaptis. Pada waktu hamil 6 bulan, Maria datang memberi salam kepada Elizabeth. Dan kemudian Elizabeth berkata begini, but why am I so favored? Kenapa sih kok saya begitu dapat favor kemurahan Tuhan itu apa gitu. Saya ini loh siapa, begitu kata-katanya ya. Sehingga ibu dari Tuhanku mau datang. Jadi lihat Elizabeth ini menarik sekali. Dia melihat dengan mata iman. Maria belum hamil, tapi dia lihat dengan mata iman. Dia bilang, aku ini siapa sih? Sampai-sampai ibu dari Tuhanku mendatangi aku. Kok dapat favor begitu rupa? Kalau Bapak Ibu ngerti favor, saya percaya hari ini kita menjadi orang yang sangat bersyukur. Dari sekian miliar orang, Bapak Ibu dengan saya mendapatkan anugerah keselamatan. Saya kalau nginjil kemana-mana memberitakan nama Yesus, saya lulusan sekolah Alkitab, saya pakai semua ilmu teologi saya. Susah untuk membuat orang itu percaya pada Yesus. Tapi kok saya begitu mudah ya. Saya dulu kenal Yesus padahal saya bukan orang Kristen. Disitulah kita bisa menghargai favor kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu duduk di sini itu kemurahan Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, kita ini dapat favor loh. Dapat kemurahan Tuhan. Dan kemudian kitab Lukas 2:52 tentang Yesus and Jesus. Dan Yesus bertumbuh dalam hikmat dan semakin dewasa dan and favor with God and men. Dan dapat perkenanan kalau bahasa Indonesianya disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ini doa saya untuk anak-anak. Jadi kalau tadi ada survei di Bali tentang anak-anak. Sampai hari ini saya selalu mengajak orang speak blessing pada anak-anakmu. Doa-doa Bapak Ibu, khususnya punya anak, mantu, cucu. Doa-doa kita kayak pagar. Jadi doa saya untuk anak-anak kami. Selalu saya berkata, kamu akan bertumbuh takut akan Tuhan, dapat favor di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu selalu saya doakan. Dan kalau saya mau cerita sedikit, mungkin kalau tak bilang nyombong enggak ya. Putra kami yang pertama yang saya pernah cerita di sini yang dikena vonis kanker masa-masa pandemi. Singkat kata dia disembuhkan oleh Tuhan dan dia kerja di perusahaan Australia. Dia bekerja di arsitektur. Satu kali saya nengok dia. Pada waktu saya nengok di Australia di Sydney, anak saya bilang begini, Mam, bosku kepin ketemu Mami. Loh, kaget saya. Saya belum pernah dengar kisah ibunya karyawan. Bosnya kepin ketemu dengan ibunya karyawan, ngerti maksud saya ya. Kecuali mungkin orang tuanya pejabat, mungkin orang tuanya diplomat, mungkin orang tuanya konglomerat tajir melintir, mungkin loh ya. Tapi anak saya bilang gini, Mam,
bosku kepingin ketemu mami. Kenapa? Mau konseling, dasar pendeta pikirnya mau konseling. Saya bilang, mau konseling. Enggak mam, bosmu tahu nggak kalau mami pendeta? Enggak, Ariel nggak pernah cerita. Lah ya kenapa kok bosmu kepingin ketemu? Enggak tahu, bosku nitip aja kalau mamimu datang ke sini mau ketemu. Bosnya dia ada 4. Saya pikir anak kami ini kerjanya hanya di perusahaan kecil. Ternyata pada waktu saya datang ke kantornya gede sekali, ada 3 lantai, perusahaannya arsitektur, dia gede sekali. Kemudian saya disambut oleh salah satu bosnya, ada 4 bos, seorang perempuan. Saya kasih tangan layaknya orang yang mau salaman, dia nolak. Waktu saya salami dia nolak. Dia bilang, saya nunggu sudah lama ingin ketemu kamu. Saya tambah bingung, ada apa? Kemudian dia peluk saya, dia gak mau salaman tapi dia peluk saya. Dia bilang begini, saya kepingin tahu gimana sih caramu kamu didik anakmu. Saya tahu itu pasti favor Tuhan. Saya gak ngerti bagaimana anak ini dalam pekerjaannya, tetapi membuat orang itu senang. Jadi kata Alkitab disukai oleh Allah, kalau disukai manusia belum tentu sukai Allah. Tapi kalau disukai oleh Allah, ada favor atas kepala orang itu, orang lihat itu jadi senang. Bapak Ibu pernah lihat enggak orang itu enggak buat salah tapi kita jengkel terus tahu, pernah gitu ya. Aku kalau ketemu dia enggak tahu ya bawaannya kok pengen marah sih. Pernah kayak gitu. Nah kadang-kadang perlu didoakan seperti itu ya. Nah singkat kata saya dipeluk sama dia terus kemudian bilang begini. Saya nunggu lama untuk ketemu kamu, saya bingung. Saya siapa? Dia enggak tahu saya pendeta. Terus dia cerita banyak, don't worry mama about your son. Jangan khawatir tentang anakmu, we take care of him. Kami akan pelihara dia. Jangan khawatir. Kemudian saya bilang gini, kalian begitu baik ya. Saya ini siapa sampai-sampai kamu memperhatikan anak saya. Saya nangis, satu orang bilang begini, don't crying mama, don't crying katanya. Saya ngelihat bahwa begitu rupa. Kalau kita doakan diri kita dan juga keluarga kita dan anak-anak kita seperti Kristus disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia, ada favor Tuhan. Doakan Bapak Ibu, minta favor. Saya selalu berdoa untuk diri saya dan keluarga. Aku minta favor Tuhan. Supaya Tuhan menyukai kami dan juga manusia senang dengan kita. Ada favor Tuhan. Favor itu apa sih artinya favor? Atau bahasa Indonesia yang perkenanan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kata-kata favor itu sering memakai grace, karis. Favor yang diterjemahkan kebaikan ilahi atau tindakan kasih sayang sejati dari Tuhan terhadap Bapak Ibu dengan saya yang tidak pantas menerimanya. Itulah favor. Favor itu adalah anugerah atau grace di dalam bahasa Gerika kalau dipakai di dalam Alkitab selalu pakai kata-kata grace, lebih tepatnya grace, favor. You have found favor atau you have found grace, anugerah. Anugerah kemurahan Tuhan yang kita gak pantas terima. Seperti ilustrasi tadi. Saya ini siapa sampai-sampai pimpinan dari anak kami nunggu begitu lama. Dan saya gak ngerti apa yang dia tunggu. Dia peluk saya seperti orang yang sangat dikangeni. Saya sampai bingung, itulah favor. Favor Tuhan. Favor itu penting, satu yang pertama Bapak Ibu harus melihat bahwa anugerah keselamatan. Kalau Bapak Ibu ngerti anugerah keselamatan, kita akan menjadi orang yang paling mengucap syukur. Di bawah langit permasalahan itu pasti banyak, nggak usah dipikir, pasti ada. Orang hidup pasti ada banyak masalah. Tapi kalau kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberi favor Tuhan, dapat anugerah keselamatan, bersyukur. Tuhan terima kasih. Dan favor itu juga bicara memampukan Bapak Ibu dan saya pada waktu menghadapi situasi-situasi sulit. Kalau kita menghadapi situasi sulit gak mampu, Tuhan aku butuh favormu Tuhan. Aku butuh anugerahmu. Kita dimampukan. Sesulit apapun kita akan ditolong. Nah saya akan tunjukkan beberapa manfaat dari favor. Beberapa benefit dari favor. Saya secara random ambil di Alkitab karena tujuannya firman Tuhan ini adalah membawa Bapak Ibu mengerti apa itu favor. Dan kemudian apa sih manfaat favor itu atau perkenanan Tuhan. Dan kemudian bagaimana saya hidup under favor dari Tuhan. Di bawah kemurahan Tuhan. Memang favor itu Tuhan berikan. Anugerah dari Tuhan. Tapi juga saya mempercayai kita bisa attract, menarik favornya Tuhan. Dengan bagaimana kehidupan kita.
Jadi betul favor itu diberikan oleh Tuhan kepada kita yang gak pantas. Namun juga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang bisa attract atau menarik favor Tuhan. Yang pertama kita akan lihat beberapa manfaat. Favor Tuhan itu atau perkenanan atau kemurahan Tuhan memungkinkan pintu yang tertutup dibukakan. Amin, terjadi seperti yang Bapak Ibu aminkan ya. Satu cerita singkat saja untuk menolong kita. Yang saya pernah cerita, putra kami pada waktu divonis kanker masa lockdown di Australia, tidak mungkin orang bisa masuk ke Australia kalau dia bukan warga negara atau permanent residence, nggak boleh masuk. Apalagi saya orang Indonesia, walaupun anak kami kena kanker di sana, lockdown is lockdown, ditutup. Tidak bisa masuk, semua orang bilang mustahil bisa masuk. Saya berdoa minta favor Tuhan. Tuhan, anak kami perlu didampingi karena dia menderita kanker sendirian di sana. Dia harus kemoterapi sendirian di sana, masak sendiri, nyuci baju sendiri, belanja sendiri dalam kondisi kemoterapi kanker. Saya bilang Tuhan saya minta favor-Mu. Saya nggak tahu, orang bilang nggak mungkin, pintu tutup, penerbangan pun susah. Tapi kalau kita mempercayai favor Tuhan, perkenanan Tuhan, pintu yang ditutup pun bisa dibuka. Dan betul saya mengalami, saya ditelepon pada waktu saya ada melihat celah sedikit yang namanya exemption. Saya masuki exemption itu secara online dan betul saya akhirnya ditelepon oleh kedutaan Australia yang ada di Jakarta. Yang mengizinkan saya bisa masuk ke Australia. Pada waktu saya masuk ke Australia, orang-orang di sana bingung, yang orang-orang Indonesia di gereja. Kok bisa Khalid? Kok bisa Khalid? Saya bilang, ini tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang bisa membuatnya. Kalau seseorang ada favor dalam kehidupannya, pintu yang kelihatan tertutup pun yang mustahil bisa mungkin di dalam tangan Tuhan. Amin. Kemudian favor itu menyebabkan seseorang diberkati. Orang under favor. Seperti Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ini kisahnya Yusuf. Yusuf kisah ini di penjara. Bapak Ibu sekali lagi ya, favor itu tidak membuat Bapak Ibu luput dari masalah, enggak. Tapi favor itu menolong kita walaupun kita dalam masalah. Ya, walaupun Bapak Ibu dalam pergumulan, walaupun Bapak Ibu dalam tantangan. Yusuf dikatakan dapat favor Tuhan, tetapi tidak serta-merta membuat dia bebas dari penjara. Favor Tuhan tidak membuat serta-merta Bapak Ibu bebas dari masalah, enggak. Tapi favor Tuhan itu menolong kita untuk melewati masalah demi masalah itu. Dan kita mengatakan Yusuf pada waktu jadi orang yang dipenjara karena difitnahkan. Dan Alkitab mengatakan begini, Allah memberikan favor bagi Yusuf sehingga kepala penjara itu senang sama Yusuf. Dan semua hal yang berkaitan di tentang penjara dipercayakan pada Yusuf. Yusuf kan narapidana. Sama layak yang lain-lain narapidana. Narapidana ya narapidana. Tetapi Alkitab ada kata-kata begini. Allah memberikan Yusuf favor dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga kepala penjaranya suka dengan Yusuf ini. Yang membuat semuanya dipercayakan. Itulah Bapak Ibu. Kalau orang itu under favor. Ada berkat yang menyertai. Sehingga banyak orang bilang, kok enak ya kamu ini? Doa dikit langsung, doa dikit langsung. Saya juga mempercayai itu favor Tuhan. Favor, makanya berdoa minta favor Tuhan. Favor Tuhan juga memberikan hormat dan respect. Ini kisahnya Keluaran 11 ayat 3. Pada waktu orang Israel ada di Mesir. Tuhan bilang begini kepada Musa, suruh orang-orang minta emas-emas kepada orang Mesir. Bapak Ibu, orang Mesir itu memperbudak Israel. Anggaplah contoh begini loh, bos sama, mohon maaf ya, bos sama ART. Nah ART ini bilang gini, bos kasih aku emas. Bosnya mungkin kamu ini nggak tahu diri kok minta emas, itulah perbandingannya. Seperti itu. Dan Tuhan bilang kepada orang Israel, pada Musa supaya minta emas-emas kepada orang-orang Mesir. Alkitab mengatakan Allah memberikan favor kepada orang Israel di hadapan mata orang-orang Mesir. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Allah memberikan Lord give favor to his people di hadapan orang-orang Mesir. Pada waktu Allah memberikan favor di hadapan orang-orang Mesir, mereka minta langsung dikasih. Orang itu kalau ada favor di atas kepalanya, itu seperti mendapatkan respect. Orang itu bisa segen gitu loh. Bukan karena posisi Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu punya titel yang banyak. Tetapi orang kalau ada favor Tuhan tuh kayak orang lihat dia tuh
respect, tahu ya, respect, menghormati. Dan favor Tuhan itu memberi perlindungan, itu kisahnya Ayub pasal 1 pada waktu setan bilang gini, jelas saja kamu dipagari oleh Tuhan, rumah tanggamu dipagari, dirimu dipagari, bisnismu dipagari, jelas saja. Favor Tuhan itu yang membuat hidup kita dipagari, dilindungi Tuhan. Oleh karena darah Yesus kita dalam proteksi. Dan favor Tuhan itu membawa promosi, dipromot. Kisahnya Kejadian 39 ayat 4 ini pada waktu Yusuf dan favor dan juga Esther. Pada waktu Ratu Vasti, istri Raja Ahasiweros nggak mau tampil, terus disuruh milih kan, suruh milih perempuan-perempuan. Saya yakin Esther bukan satu-satunya yang tercantik. Saya nggak yakin itu. Banyak orang cantik. Banyak dikumpulkan orang-orang cantik. Tetapi Esther under favornya Tuhan. Yang membuat penjaganya atau sida-sidanya aja jatuh hati di sini bukan jatuh cinta ya. Seneng banget, ngerawat Esther tuh seneng banget. Yang lihat Esther, saya yakin Esther bukan hanya under favor tapi hidupnya, tingkah lakunya, karakternya itu membuat orang seneng. Ya, sekali lagi favor itu membuat hidup kita tuh jadi sadar gitu loh. Tuhan, aku di bawah perkenanan Tuhan. Seneng, dari semua perempuan Esther yang dipilih jadi pengganti Ratu Vasti. Saya mempercayai kalau hidup kita di bawah favornya Tuhan, di bawah perkenanan Tuhan itu ada promosi, dimunculkan. Dari yang semua gak kelihatan tiba-tiba kok muncul. Dan favor Tuhan membawa pemulihan, amin. Bapak Ibu, kisah ini pada waktu Daud, anaknya yang bernama Absalom berontak, mengkudeta. Daud ini melarikan diri, kemudian dia bilang kepada Imam Sadok untuk membawa tabut Allah balik ke kota. Ada kata-kata yang menarik bagi Daud mengatakan begini, kalau aku mendapatkan favor dari Tuhan, maka dia akan membalikkan aku kembali. Jangan takut ketika orang menjatuhkan dan memfitnah engkau, nggak usah takut. Kalau Tuhan memberikan favor atas hidup seseorang, Tuhan bisa membalikkan kehidupan kita. Daud berkata begini, kalau aku mendapatkan favor dari Tuhan, kalau aku mendapat perkenanan dari Tuhan, aku akan kembalikan lagi. Dan aku akan kembali melihat bait Allah itu lagi. Luar biasa ya favor. Ini beberapa manfaat, banyak manfaatnya. Dan pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita ini mendapatkan favor dari Tuhan. Walaupun favor itu pemberian daripada Tuhan, anugerah tanpa kita minta. Saya yakin Maria juga tidak meminta itu. Tapi diberikan oleh Allah. Tapi juga saya mempercayai kehidupan kita, apa yang kita lakukan, itu bisa menarik, attract favor Tuhan. Contoh Bapak Ibu punya anak-anak. Kadang-kadang kan gini, aduh anakku yang satu ini kok pinter sekali ngambil hati. Ya Bapak Ibu, anak saya 3 sih. Jadi saya bisa tahu anak 1, 2 dan 3 nih. Anak yang nomor 3 ini kalau ngomong langsung cespleng gitu kan ya. Tapi anak yang kedua ini jago sekali ngambil hati saya. Mam, please ya mam ya. Misalnya gini, dia pinter sekali. Sampai hari ini dia sudah kerja di Aussie juga. Dia kalau apapun dia akan diskusi, mam, ini aku ada tawaran kerja. Menurut mami gimana? Karakternya, caranya dia bicara itu membuat orang senang sekali. Dan itu skill ya Bapak Ibu. Tapi saya akan mau tunjukkan gimana sih caranya hidup kita ini under favor Tuhan. Sekali lagi favor itu pemberian dari Allah. Namun kehidupan kita yang mengikuti firman Tuhan itu juga membuat favor Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhannya sederhana saja. 3 ayat tapi saya akan munculkan 3 poin yang suka kita baca. Yang suka kita hafal ayat ini sederhana saja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak, saya ajak baca sama-sama aja ya. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sudah tahu teks ayat ini. Mungkin dibaca berulang-ulang. Sederhana Bapak Ibu, di 3 ayat ini rahasianya luar biasa. Saya akan coba untuk menjelaskan secara sederhana saja. Dari ayat yang pertama, Alkitab mengatakan jangan.
Kalau Bapak Ibu baca Alkitab tuh kadang-kadang begini, kalau orang bilang jangan tapi nggak dikasih solusi. Kalau Alkitab jangan tapi ada solusinya. Seperti contoh di Matius 6, jangan berdoa kayak orang munafik, tapi berdoalah seperti ini. Jangan kamu berpuasa kayak orang munafik, tapi seperti ini. Jadi Alkitab tuh menarik, jangan tapi dikasih, ini loh harusnya begini. Kadang-kadang kan anak bilang, jangan makan itu. Why mom? Nggak dikasih solusinya kan. Tapi kalau Alkitab dikasih, jangan tapi ini loh yang harus kamu lakukan. Hal yang sama, manusia suka sekali kalau ada kata jangan dicoba, kepo kan. Jangan diinjak, masa sih nggak boleh diinjak. Jangan didorong, masa sih nggak boleh didorong. Kita itu ada kecenderungan untuk pada waktu jangan diterabas. Tapi saya berkata pada siang hari ini Bapak Ibu, kalau firman Tuhan bilang jangan dicoba-coba deh. Contoh yang sekarang lagi banyak orang suka tanya, kenapa nggak boleh ngobrol di depan kuburan? Ini kan saya banyak orang tanya gitu kan ya. Kenapa nggak boleh? Karena kita bilang jangan bertanya pada arwah. Arwah Bapak Ibu ya, beda dengan manusia, roh, jiwa dan tubuh. Waktu meninggal rohnya langsung bersama-sama dengan Tuhan, bukan arwah. Arwah itu dalam bahasa Inggrisnya familiar spirit. Yaitu roh yang melihat, mengikuti sehingga banyak orang terkecoh. Wah itu suara mak saya kok, mak saya itu modelnya kalau tarik-tarik telinga ya kayak gitu itu. Itu arwah, familiar spirit. Orang kalau sudah meninggal rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita bilang jangan bertanya pada arwah. Nah saya nggak membahas itu karena itu topik tentang deliverance. Saya membahas topik ini tentang favor. Kita bilang begini, jangan. Apa yang jangan? Jangan, kata Alkitab, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan kau lakukan. Bapak Ibu, orang-orang dikatakan blessed be katanya. Diberkatilah, berbahagialah kalau kita, kata Alkitab, tidak berjalan. Artinya begini, Bapak Ibu dengan saya kita banyak dengar suara. Instagram kah, TikTok kah, medsos itu banyak. Kita mungkin rajin datang ke gereja, baca kitab, kita sungguh-sungguh berdoa. Alah itu cuma suara-suara, kita abaikan, kita berjalan. Berjalan itu artinya tidak memberi perhatian. Orang jalan kan nggak beri perhatian kan, suara banyak. Coba kalau berjalan banyak perhatian begini-begini, bingung nabrak nanti. Orang berjalan tidak lo mendengarkan. Bisa jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca Alkitab, nggak berjalan menurut nasihat orang fasik. Alah itu nasihat-nasihat apa sih, cuma lewat saja. Tapi pada waktu kita sudah sungguh-sungguh tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Kita mulai berhenti, wah jangan-jangan yang diomong itu benar. Berdiri itu berarti berhenti bukan? Berarti dia memberi perhatian kepada nasihat-nasihat yang tidak benar tadi. Pada waktu kau berjalan, nasihatnya lewat aja, nggak kita dengerin. Tapi ketika Bapak Ibu semakin bergumul dengan Tuhan, percaya dengan kuasa doa dan sebagainya, tapi tidak mengalami kuasa doa, kita mulai berdiri. Jangan-jangan yang dia omong itu benar. Sehingga nggak heran banyak orang Kristen terjatuh di dalam nasihat-nasihat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Medsos membanjiri, sehingga kita melihat bahwa jangan-jangan itu benar. Dan kita mulai mengabaikan firman Tuhan. Orang berdiri berarti dia pay attention, kasih perhatian. Tetapi perhatiannya bukan pada firman Tuhan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Lah enak kok dia, buktinya juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa lah, saya pernah waktu konseling seorang pemudi. Lah sekali aku tak sedikit ini ya, sedikit bandel lah, rusak-rusak sedikit lah. Kok aku hidup benar cari jodoh kok susah banget. Itu hidupnya nggak karu-karuan, jodohnya gampang sekali-kali. Aku tak ikut-ikutan dah. Mulai berdiri menurut nasihat orang berdosa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak segera sadar, engkau akan duduk. Duduk itu berarti menjadi bagian dari orang-orang itu. Part of. Duduk. Awalnya cuma jalan, aku gak dengerin apa. Oh, cinta Tuhan, sungguh-sungguh ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam puasa. Pokoknya rajin setia membaca Alkitab. Tapi gak terjadi apa-apa. Dan kau mulai berdiri. Mengikuti nasihat orang-orang yang bertentangan firman Tuhan. Yang menurut kita make sense, masuk akal. Tapi gak cocok dengan firman Tuhan. Dan lama-kelamaan kalau kita tidak segera berubah, kita mulai duduk.
Dan mulai akhirnya menjadi bagian dari pencemooh. Apa? Buat apa doa-doa? Buktinya mana? Buat apa kamu sungguh-sungguh? Buktinya mana? Bagian dari pencemooh. Tuhan bilang jangan. Ada satu pepatah mengatakan begini. Show me your friend and I will tell you your future. Tunjukkan teman-temanmu dan aku bisa menunjukkan masa depanmu. Orang yang mengalami favor atau blessing dari Tuhan adalah orang yang tidak meminta nasihat dari orang fasik. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu, bertemanlah seluas-luasnya. Tapi berilah filter. Show me your friend and I will tell you your future. Siapa temanmu, kita bisa mempredik masa depannya orang itu. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang bijak, bergaulah dengan orang bijak. Sederhana aja. Bapak Ibu gak suka ngerokok. Terus Bapak Ibu dekat-dekat dengan orang yang rokok. Kira-kira bajunya asap rokok enggak? Sama. Kalau kita, aku bukan orang bebal. Tapi engkau bergaul terus dengan orang bebal. Yang namanya atmosfer, influence-nya, pengaruhnya akan nempel. Dan akan mempengaruhi cara pikir kita. Itu sebabnya anak-anak kita kenapa perlu didoakan. Doa saya begini, doa untuk anak-anak ya boleh dipraktekkan. Saya mengambil kitab Hosea pasal 2. Tuhan kepung anak-anak kami dengan pagar tembok berduri. Sehingga mereka takut akan Tuhan. Kalau dalam perjalanan mereka jatuh dalam dosa, bisa kan? Bisa, Bapak Ibu aja bisa jatuh dalam dosa. Kalau dalam perjalanan mereka jatuh dalam dosa, izinkan saya, kami orang tua memergoki atau orang lain memergoki sehingga tidak jatuh terlalu dalam. Tapi kalau mereka akhirnya hidup mereka menyimpang dari jalan-jalanmu, tariklah Tuhan dengan kasih sayangmu yang besar sehingga mereka kembali kepadamu. Itu doa saya. Saya berdoa supaya anak-anak dikepung dengan pagar tembok berduri. Itu sebabnya anak kami bilang begini, percuma bohong sama mami, percuma. Saya tanya, kenapa kok percuma bohong sama mami? Pasti ketahuan. Tuhan pasti ngasih tahu mami. Karena mereka lihat betul. Berkali-kali mereka bohong. Ketahuan. Doa saya kan tadi. Supaya kami memergoki atau orang lain memergoki sehingga dia tidak jatuh terlalu dalam. Doain Bapak Ibu. Jangan pelit doain anak-anak kita. Ya, tumpang tangan selalu mereka ada. Anak-anak kami sudah 2 sudah enggak ada. Sudah keluar jauh. Tinggal 1 aja di Indonesia. Jadi tumpang tangan, doain, speak blessing, ucapin berkat. Jangan dikal mandaro mandaro jangan. Mandar sungguhan nanti tahu bahasa mandar ya. Mandar itu hanya orang Surabaya yang tahu. Dikutuki jangan. Walaupun anak-anak kita menjengkelkan, jangan diucapi kutuk. Nanti kita memakan hasilnya. Ucapan kebalikannya. Misal anak-anak Bapak Ibu berontak. Aku memberkati anak-anakku, anak yang takut akan Tuhan. Aku memberkati anak-anakku taat pada Tuhan. Anak-anakku hormat pada orang tua. Ucapin kebalikannya Bapak Ibu. Kalau ucapan kita itu kata Amsal, barang siapa suka mengucapkannya, dia akan panen hasilnya. Saya kan gak mau panen yang jelek. Bapak Ibu mau panen jelek, ucapin aja yang jelek. Tapi kita mau panen yang baik, amin. Alkitab mengatakan siapa mau bijak bergaulah dengan orang bijak. Ingin jadi bijak Bapak Ibu? Hang out dengan orang-orang yang bijak. Jangan hang out dengan orang yang suka gosip. Kita yang gak suka gosip akhirnya ketularan loh, kepancing kan akhirnya. Bapak Ibu mungkin orangnya gak suka gosip. Tapi karena terus bergaul dengan orang suka gosip, kepancing kita ini. Iya loh, bener loh. Itu akhirnya kan. Jadi kalau mau jadi orang bijak, ayo bergaul sebanyak-banyaknya. Saya punya banyak teman dari yang di bawah saya usianya, yang setara dengan saya dan yang di atas. Tetapi kalau mau bijak, hangoutlah dengan orang bijak. Amsal mengatakan begini, ada jalan yang disangka lurus, tapi dia nasihatnya benar kok. Dia enggak macem-macem. Kelihatannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kadang-kadang benar secara logika, tidak benar secara firman Tuhan. Jadi pertanyaan sederhana ajalah, Bapak Ibu siapa orang yang kau beri ruang untuk memberikan pengaruh dalam hidupmu? Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, nasihat kepada siapa yang kau minta? Siapa yang berbicara dalam kehidupan kita? Orang fasikah atau orang yang cinta Tuhan? Siapa yang kau izinkan menegur kita? Bapak Ibu kalau kita mau bertumbuh jadi wise, harus izinkan ditegur, harus izinkan dikoreksi. Siapa yang kau izinkan?
Siapa yang sangat mempengaruhi tindakan kita? Orang bijak atau orang-orang yang nggak takut Tuhan? Biasanya kata pepatah, burung itu berkumpul dengan burung yang sejenis. Ya, Bapak Ibu kan nggak pernah lihat burung gagak bergaul dengan burung gereja kan? Jadi burung itu berkumpul dengan burung sejenis. Hari ini ayo, kalau mau jadi bijak, kumpullah dengan orang bijak. Mau takut Tuhan, oh Bapak Ibu dalam kondisi banyak masalah, kumpul dengan orang yang lemes-lemes, down pasti. Tapi kalau Bapak Ibu kumpul dengan orang yang semangat, masalahnya banyak tapi tetap mempercayai Tuhan, hati kita berkobar-kobar juga. Amin. Jadi jangan, kata Alkitab, jangan berjalan di antara nasihat orang fasik. Yang itu yang Alkitab larang, jangan berduduk di antara para kaum pencemooh. Jangan minta nasihat pada mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini yang kata firman Tuhan. Jangan dilakukan, tapi ini harus kamu lakukan. Menarik, sederhana loh kitab Mazmur pasal 1 ini yang perlu dilakukan. Tetapi itu kan sifatnya kontradiktif. Ini jangan, contoh gini loh. Wah anak itu cantik tapi males, nah itu maksudnya gitu ya. Jangan lakukan ini, jangan berjalan di jalan orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk di antara pencemooh, jangan. Tapi ini gitu yang lakukan, tapi ini solusinya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertanyaannya cuma dua, apa yang dilakukan? Seberapa besar kita menikmati dalam baca Alkitab? Wah saya udah baca semua Bu, udah lengkap saya. Saya ini golongan alfa dan omega Bu, yang pembuka dan penutup, tengah-tengah nggak tahu. Ada yang berkata saya udah khatam Bu, udah baca berulang-ulang, puji Tuhan untuk itu. Tetapi ada kesukaan nggak? Pertama memang disiplin. Bapak Ibu kalau nggak pernah baca Alkitab, kita orang Kristen udah tahunan tapi nggak pernah baca Alkitab. Ayo hari ini masih mumpung Februari. Mulai muncul sama doa sama Tuhan. Tuhan aku mau, muncul komitmen. Jangan sekedar mau, itu hanya inisiatif. Tapi dilakukan. Ikuti program pembacaan setahun. Terpaksa kayaknya. Dulu saya sekolah Alkitab itu ada namanya tugas baca. Saya harus membaca Alkitab dan melaporkan. Itu bacanya ala kadar. Harus menyelesaikan 10 pasal ala kadar. Memang perlu disiplin. Tetapi kalau Bapak Ibu terus disiplin, lama-lama kan menjadi habit kan. Contoh Bapak Ibu biasa bangun pagi jalan-jalan, terus satu kali enggak jalan-jalan, rasanya ada yang enggak pas ya, betul kan? Artinya sudah menjadi habit. Bapak Ibu muasalnya dari apa? Disiplin dulu, enggak enak. Tuhan setiap pagi aku mau mendisiplin, pokoknya belum makan apapun, aku mau duduk dulu, entah 5 menit, entah 10 menit, disiplin dulu. Enggak enak, betul enggak enak. Tetapi dari yang disiplin akan menjadi delight. Kalau Bapak Ibu yang dulu suka aerobik enggak suka awalnya, aduh apain sih repot amat ganti baju, angkat-angkat. Awalnya enggak enak, setelah engkau menjadi habit, jadi lifestyle, waduh nikmati. Ya kan? Sama, kalau baca Alkitab, permulaan, aduh susahnya sih, enak tidur. Yuk, kalau kita ingin mendapatkan favor Tuhan, mari kita sama-sama. Allah memberikan kemurahannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Kata Alkitab, mata Allah menjelajah. Hendak melimpahkan kekuatan kepada siapa? Orang yang bersungguh-sungguh hati mencari dia. Sungguh-sungguh. Kata kuncinya sungguh-sungguh. Mulai ambil komitmen. Ingin mendapatkan favor Tuhan. Kita berdoa ada favor Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita menikmati baca Alkitab. Senang gitu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai gak ada kesenangan, doa hari ini. Doa. Beri saya Tuhan jatuh cinta lagi dengan Engkau. Hari-hari ini mungkin kita kehilangan rasa itu. Kasih saya Tuhan kesenangan. Apakah Engkau bangun pagi sekarang menikmati baca Alkitab atau aduh enggak lah enggak usah aku udah ngerti kok. Ayo ini yang Tuhan bilang. Yang kesukaannya, yang kesenangannya. Dan bukan hanya membaca kata Alkitab tetapi yang merenungkan firman Tuhan. Kalau saya dulu sekolah Alkitab tugas baca enggak direnungkan itu. Tapi hari ini seringkali saya juga baca satu pasal atau satu ayat saya renungkan. Apa ya maksudnya ya? Saya suka berdialog dengan Alkitab. Enggak harus sekolah Alkitab Bapak Ibu sudah paham Alkitab. Ya ada Roh Kudus menolong kita. Jadi dialog saya tanya kok bisa ya kayak gini ya. Saya selalu mempertanyakan teks Alkitab untuk membuat saya going deep semakin dalam. Saya berdoa
semua Bapak Ibu di sini mulai hari ini cinta membaca Alkitab. Ngomong kanan kiri, ayo kita cinta Alkitab. Ada baiknya punya kelompok. Kalau baca sendirian biasanya kalau lemes gak ada yang tahu. Tapi kalau ada kelompok bisa gini, udah selesai belum bacanya? Oh iya ya, malu dikit gitu loh. Pertama emang malu tapi lama-lama jadi seneng karena ada manfaatnya. Yang terakhir puji Tuhan, tak lagi selesai. Hasilnya, ada hasilnya. Orang yang kesukanya kata Alkitab, orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di antara pencemooh. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu hasilnya ini. Hasilnya dikatakan begini, kata Alkitab. Ayo baca sama-sama, 2, 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Ada 3 hal disebutkan di situ. Alkitab mengatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan dan dia merenungkan firman Tuhan itu, ia seperti pohon, stand firm. Tantangan, pergumulan akan ada. Tetapi Bapak Ibu tetap kokoh, kuat, tidak mudah goyah. Bukan jadi orang Kristen dikit-dikit kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi stand firm. Dia seperti pohon, stabil hidupnya. Bukan tanpa masalah, ada goncangan iya. Tapi dia stand firm, kayak pohon. Doa saya di akhir zaman ini akan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang kokoh seperti pohon. Goncangan, tantangan, tapi tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dan yang kedua dikatakan begini, ia menghasilkan buah pada musimnya. Kalau orang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan, hidupnya pasti berbuah kok. Pasti. Alkitab yang bilang, yang menghasilkan buahnya, berbuah dalam area kehidupan kita, berbuah dalam pelayanan, berbuah dalam kehidupan pekerjaan, berbuah dalam kehidupan kita, ada buahnya, ada hasilnya. Itu kata Alkitab. Bahkan Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Kalau pohon itu, apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Buah. Alkitab mengatakan supaya kita ini melekat pada pokok anggur. Di pruning nanti ada daun-daun kebanyakan sama Tuhan dipotongin. Supaya buahnya banyak, yang Tuhan diharapkan dari kehidupan Bapak Ibu dengan saya adalah kehidupan kekristenan yang berbuah. Buah di sini bisa bicara tentang buah-buah pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan kita. Hidup berbuah. Dan buahnya adalah buah yang ilahi, buah yang baik. Hidup kita mau berbuah bukan? Under favor Tuhan. Kita minta seperti firman Tuhan. Ini janjinya firman Tuhan, bukan saya yang bilang, yang jamin. Yang orang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, hidupnya menghasilkan buah. Ada buahnya. Dan kemudian yang ketiga, kalau orang yang merenungkan firman Tuhan, cinta firman Tuhan, baca yang bahasa merah yang terakhir tadi. Kita baca ya yang apa saja, 2, 3 ya. Kayaknya Bapak Ibu gak senang apa saja yang berhasil. Jadi gak mau baca. Mana buktinya aku gak berhasil? Ayo kita baca ya, 2, 3 ya. Bapak Ibu baca ini kayak ya dibaca gitu aja. Atau betul-betul meyakini dan percaya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu orang berkata, wah ini prosperity gospel, saya tidak sedang khotbah prosperity gospel. Injil kemakmuran itu hanya untuk aku. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tujuannya itu apa? Blessing for others. Bapak Ibu untuk memberkati orang lain. Gimana kita bisa memberkati orang lain kalau hidup kita tidak under blessing Tuhan? Doa saya, apa saja. Bukankah kita suka percaya pada waktu doa berkat, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan tandai dengan. Kadang-kadang kita waktu dengar itu cuma, itu cuma biasa aku dengar setiap ibadah. Membaca ayat ini pun kita bisa cuma baca, itu yang katanya. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita punya tahu itu otoritas firman Tuhan, saya mengaminkan. Saya selalu berkata pada anak-anak kami, kalau kita cinta Tuhan, takut Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan walaupun ada banyak tantangan, bukan tanpa tantangan. Tetapi tantangan itu hanya menjadi kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan. Tantangan pergumulan itu menjadi kesempatan, itu kayak landasan untuk Allah melakukan keajaiban di depan kita.
Jangan melihat tantangannya, tapi lihat bagaimana tantangan itu. Bapak Ibu, saya nggak mungkin bisa bersaksi, Allah itu Jehovah Rafa, kalau saya nggak ngalami kesembuhan. Masalah itu menjadi platform Allah melakukan keajaiban. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, yang percaya katakan amin. Apa saja. Saya tutup dengan satu kesaksian putra kami. Saya kesaksian dari anak-anak aja ya. Anak saya yang kedua ini kan dia kerja dia pakai visa holiday, work visa holiday di Aussie, harusnya cuma setahun, tapi dia bilang gini, Mam, aku akan 3 tahun, jadi setiap 3 bulan akan ada di pertanian supaya diperpanjang. Dan 3 hari yang lalu dia telepon saya begini, Mam, kerjaannya dia itu sekarang udah enak sebenarnya, gajinya juga sudah enak di daerah pedesaan. Terus kemudian, Mam, aku harus pindah ke daerah kota, karena aku di desa terus jadi aku orang terbelakang, dia mau pindah ke kota. Kemudian dia apply di Brisbane, pada waktu di Brisbane dia dapat panggilan, terus dia bilang gini, tapi saya nggak bisa langsung masuk di kerjaan karena saya harus perlu menyelesaikan tanggung jawab dulu saya di kerjaan lama. Perusahaan yang dia menerima dia bilang gini, nggak bisa, kayaknya perlu cepat. Jadi loloslah, nggak bisa diterima. Terus anak saya bilang begini, Mam, aku langsung resign aja deh, langsung ke Brisbane karena lowongan pekerjaan terbuka banyak. Saya bilang, Rafael itu gambling. Nak, percaya nak, kalau kamu sungguh-sungguh pada Tuhan, berdoa Tuhan akan berikan yang the best untuk kamu, yang terbaik. Nggak usah bingung nanti keduluan orang lain, nggak usah. Jadi kalau misal kamu sudah ngirimkan aplikasi, diterima, ngomong. Minta, Pak, saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya di pekerjaan yang lama. Artinya seminggu saya harus menyelesaikan dan pindah ke Brisbane. Kalau memang itu Tuhan pekerjaan diuntukkan untuk kamu, pasti Tuhan yang bekerja. Beneran Bapak Ibu dia ikuti. Yang pertama udah lewat karena nggak diterima. Dia butuh cepat perusahaannya. Sementara dia posisinya butuh perjalanan sekitar 4 jam. Jadi nggak mungkin. Akhirnya kemarin 2 hari yang lalu dia telepon saya gini. Mam, ada satu perusahaan. Itu perusahaan kayak saus itu loh, Heinz itu. Menerima dia di warehouse. Aku diterima Mam. Terus aku bilang begini Mam. Pak, saya perlu waktu seminggu. Karena saya harus menyelesaikan, saya harus memberikan notifikasi pekerjaan saya yang lama. Dikasih loh Mam, bukan hanya seminggu, 2 minggu. Jadi Jumat ini dia terakhir kerjaan lama, Sabtu dia akan pindah ke Brisbane. Saya bilang ke anak saya, nak itulah hidup di bawah favor Tuhan. Jangan takut bagianmu itu diserobot orang. Nggak usah takut. Kalau kamu mempercayai Allah itu menaungi kita, mempercayai kita nggak usah kompromi-kompromi. Ikut aja firman Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan, merenungkan firman Tuhan, nggak usah takut diserobot. Tuhan berikan terbaik dan dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Bukan jadi pekerjaan yang musiman seperti pemetik buah, itu pekerjaan tetap. Bapak Ibu, doa saya Bapak Ibu semua mengalami favor Tuhan. Amin. Saya akan dibantu para pemuji pemusik. Kita datang pada Tuhan. Biar khotbah ini sungguh-sungguh berbicara pada roh Bapak Ibu. Kerinduan yang besar untuk kembali mencintai Tuhan. Kalau hari-hari ini kau mengalami kering, sepertinya kau tidak lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Minta sama Tuhan. Allah jauh lebih rindu bergaul karib dengan kita, bersekutu dengan kita. Dan dia berjanji di kitab Mazmur pasal 25 yang mengatakan begini. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Allah memberitahukan, mewahyukan rahasia-rahasia perjanjiannya kepada orang yang karib dengannya. Saya ingin diberitahu rahasia-rahasia firman-Nya. Sebabnya bergaul kariblah. Mendekat sama Tuhan. Buat komitmen, hari ini duduk di sini buat komitmen. Tuhan aku buat komitmen untuk membaca firman-Mu. Untuk buat komitmen untuk mendekat pada Tuhan. Siang hari ini ambil waktu secara pribadi. Saya ingin Bapak Ibu semua merespon firman Tuhan. Mungkin selama ini pembacaan firman Tuhan kita mulai acak adul. Minta supaya api dari surga itu yang membakar kita kembali. Minta lawatannya pada pagi hari.